Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi di mata pelajaran coding dan KA, kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan mempelajari satu topik yang sangat menarik, yaitu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini apa? Intinya berpikir komputasional ini sangat penting sebagai dasar kalian untuk mempelajari materi-materi yang ada di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, baik. Saya cek kehadiran dulu. Aditya, Ana, masuk semua ya, Nihil. Baik, bagus sekali. Hari ini kehadiran kalian sangat lengkap. Itu patut diapresiasi. Saya juga melihat kelas kalian sudah bersih, kalian sudah siap menerima pelajaran dengan baik. Nah, hari ini nanti saya akan menjelaskan sedikit materi terkait apa itu berpikir komputasional. Nah, nanti setelah saya jelaskan, silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kemudian nanti akan ada aktivitas lembar kerja yang harus kalian selesaikan hari ini untuk kalian presentasikan. Baik, seperti itu ya, dimulai. Saya akan mempresentasikan materi terkait apa itu berpikir komputasional. Silahkan perhatikan slide yang ada di depan. Nah, sudah terlihat semua ya slide yang ada di depan? Ya, coba. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional? Kalau bahasa Inggrisnya adalah computational thinking. Nah, di sini kalian lihat ada kata-kata komputasional gitu ya, komputer. Jadi mungkin berapa dari kalian ada yang berpikir ada hubungannya dengan komputer. Nah, ya bisa dibilang seperti itu. Jadi secara umum, berpikir komputasional ini adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien gitu. Jadi bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikan masalah, nanti masalahnya itu diselesaikannya dengan cara efektif dan efisien. Nah, dalam ilmu komputer sangat bermanfaat sekali proses berpikir ini, karena sebelum memulai untuk menulis coding misalkan atau pemrograman, jika kita sudah merencanakan dengan baik, maka coding yang kita tulis itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita, dan selesainya juga bisa lebih cepat dan tepat begitu. Jadi perlu adanya proses berpikir di mana nanti kita ketika eksekusi itu selesainya bisa efektif dan efisien. Nah, itu secara umum definisi berpikir komputasional seperti itu. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya, berpikir komputasional berarti harus pakai komputer, Pak, gitu ya. Nah, tidak anak-anak. Jadi perlu diketahui bahwa berpikir komputasional itu juga sebenarnya bisa dilakukan atau dilatih tanpa harus menggunakan komputer maupun internet. Justru sebenarnya kita pun juga sudah menerapkan loh di kehidupan sehari-hari bagaimana kita itu berpikir komputasional itu. Nah, sebenarnya sudah ada di pikiran kita, mulai dari kita bangun tidur, merapikan tempat tidur, menyiapkan seragam, menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke sekolah mungkin, dan seterusnya kan kita perlu persiapan itu agar kita sampai di sekolah juga sudah siap, semuanya tidak ada yang ketinggalan, kan perlu adanya persiapan. Nah, nanti persiapan-persiapan yang matang itulah, eksekusi yang terencana itulah nanti yang akan menghasilkan ya kita aktivitasnya selama seharian itu akan lancar gitu. Nah, contoh-contoh itu tadi, dari bangun tidur sampai menyiapkan barang-barang di sekolah tadi, itu merupakan salah satu contoh sederhana penerapan berpikir komputasional yang ada di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak masalah yang lebih kompleks yang sebenarnya secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, nah, bagaimana kita bisa berpikir secara komputasional, atau kita memiliki kemampuan berpikir komputasional yang baik, atau bagaimana cara melatihnya? Nah, kita akan bahas. Jadi secara umum di kemampuan berpikir komputasional itu ada
empat landasan kemampuan berpikir komputasional. Yang pertama adalah disebut sebagai dekomposisi. Artinya, dekomposisi adalah membagi masalah kompleks yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga masalah itu mudah diselesaikan. Gitu. Jadi masalah yang kompleks itu kita potong-potong, kita pisahkan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Contoh misalkan kamu ditunjuk menjadi ketua panitia kelas meeting misalkan di sekolah. Nah itu kan harus mengorganisir berbagai banyak hal kan untuk menyelesaikan tantangan itu. Nah maka untuk memudahkan pelaksanaannya kamu bisa contoh misalkan menunjuk panitia bagian acara, dokumentasi, konsumsi dan lain-lain. Kemudian menyiapkan tempat di mana saja, kemudian kegiatannya apa saja. Nah itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian untuk dikerjakan atau diselesaikan satu persatu gitu. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Jadi landasan kemampuan berpikir komputasional yang kedua disebut pengenalan pola. Nah, artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah tadi. Misalkan setiap hari, nah kamu kan pasti ada aktivitas-aktivitas yang bermacam-macam ya antara satu hari dengan hari yang lain. Nah, di lemari kamu kan pasti kamu punya banyak sekali baju atau pakaian. Nah, itu kamu sudah mengelompokkan baju-baju misalkan, oh ini untuk ke sekolah, ini untuk main dengan teman dan seterusnya dan seterusnya. Nah agar nanti lemarinya itu tetap rapi ketika kamu mengambil baju sesuai dengan kegiatan yang akan kamu lakukan. Itu pola. Jadi baju-bajunya itu dipisah-pisahkan sesuai dengan jenis kegiatan yang kamu lakukan setiap harinya. Jadi kamu sudah mengelompokkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan seperti itu. Nah, untuk yang landasan ketiga disebut dengan abstraksi. Nah, apa itu abstraksi? Abstrak. Nah, artinya abstraksi itu adalah fokus. Kita harus fokus pada informasi yang penting saja. Kita mengabaikan detail-detail yang tidak diperlukan. Contoh ini. Misalkan, kamu ingin menceritakan keseharian kamu selama sehari ini di malam hari dengan orang tua kamu, apa saja yang sudah kamu lakukan di sekolah misalkan, kemudian ya itu di sekolah ngapain aja, kan tidak perlu diceritakan semua detail yang hal-hal yang tidak penting kan. Misalkan kamu hanya bisa menceritakan bagian-bagian yang memang itu penting. Misalkan tadi ketika pelajaran ini dapat ini gitu. Tidak harus semuanya berjalan dari sini ke sini diceritakan, itu kan tidak harus. Nah, itu adalah salah satu contoh berpikir abstraksi. Kalian menerapkan kemampuan salah satu landasan kemampuan berpikir komputasional yaitu abstraksi begitu. Landasan berpikir komputasional yang terakhir adalah algoritma. Nah, artinya algoritma itu kamu membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan-aturan yang akan diikuti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh gampangnya adalah ya ketika kamu membuat mie instan atau masak apa, itu kan ada step-stepnya. Nah, itu disebut sebagai algoritma. Jadi itu salah satu landasan kemampuan berpikir komputasional. Nah, itu yang keempat, yang terakhir itu. Nah, baik, itu tadi 4 landasan kemampuan berpikir komputasional. Jadi mungkin sedikit banyak kalian sudah ada gambaran apa itu kemampuan berpikir komputasional yang nanti sangat penting. Kemampuan itu dimiliki oleh setiap dari kalian semua untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ataupun masalah-masalah nanti yang akan diselesaikan di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada? Nah, sudah ada gambaran sedikit ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya coba. Menurut kalian ada nggak cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional supaya kemampuan berpikir komputasional saya itu bagus, meningkat? Itu ada caranya nggak? Ya ada, sebenarnya ada. Di kehidupan sehari-hari pun ketika kalian menyelesaikan masalah-masalah sederhana, sebenarnya kalian itu juga sedang melatih kemampuan berpikir komputasional begitu. Nah, tapi selain itu saya coba sudah membuat lembar kerja.
Nah, hari ini nanti kalian saya harapkan untuk mengerjakan semua, bawa HP semua ya. Sudah saya instruksikan minggu lalu untuk membawa HP, silahkan dikonekkan wifi-nya, nanti silahkan di scan barcode yang muncul. Nanti yang saya tampilkan ini silahkan dikerjakan secara individu, kemudian nanti jika sudah selesai silahkan lapor ke saya supaya saya cek, begitu. Baik, paham semua? Oke, sekarang silahkan dikeluarkan HP-nya. Ya, silahkan di scan barcode atau QR code yang tampil di depan. Setelah itu silahkan dikerjakan secara individu karena kemampuan berpikir komputasional ya saya harapkan kalian semua setiap individu bisa melatihnya, gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silahkan lapor ke saya. Nah, sudah selesai semua? Oke, baik. Coba sekarang saya akan melihat salah satu hasil dari kalian. Ayo, mari kita bahas jawaban dari salah satu teman kalian. Nah, ini jawabannya. Oke, ada yang ingin mengomentari jawaban dari teman kalian? Oke, sudah bagus ya. Kita beri aplaus untuk teman kalian. Nah, ini nanti yang lain akan saya cek sendiri. Nah, kemudian hasilnya nanti akan kita review di pertemuan selanjutnya. Baik, demikian materi untuk hari ini. Terima kasih kalian semua luar biasa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa saja tadi yang sudah dipelajari? Oke, ada kemampuan berpikir komputasional itu apa? Kemudian landasan berpikir komputasional, bagaimana cara melatih kemampuan berpikir komputasional itu seperti apa. Nah, sudah ada gambaran semuanya ya. Baik, kita bertemu lagi minggu depan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.